Di sini saya akan menjelaskan modul ajar Bahasa Indonesia menyimak cerita anak dengan mapel Bahasa Indonesia Fase B kelas 3-4 SD dengan topik menyimak cerita anak dan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Capaian pembelajarannya yaitu di mana peserta didik mampu memahami ide, pokok, gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural, atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menyimak cerita anak yang dibacakan atau diputar secara aktif dan penuh perhatian. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh, latar, dan alur cerita dari cerita yang didengarkan. Yang ketiga, menyampaikan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri secara lisan. Dan yang keempat yaitu memberikan tanggapan sederhana terhadap isi cerita, baik secara lisan maupun tulisan. Yang berikutnya yaitu pemahaman bermakna, di mana cerita yang kita dengarkan bukan hanya menghibur tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan membantu kita memahami orang lain dan lingkungan sekitar. Guru juga memberi pertanyaan tematik seperti yang pertama yaitu, pernahkah kamu mendengarkan cerita dari orang tua atau guru? Yang kedua, apa yang kamu rasakan saat mendengarkan cerita? Ketiga, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari cerita itu? Yang berikutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka, yaitu guru menyapa siswa dengan ramah dan mengondisikan suara kelas agar siap belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyimak cerita anak dan memahami isi ceritanya. Guru mengajukan pertanyaan tematik untuk menggali pengalaman dan pengetahuan awal siswa seperti siapa yang pernah mendengar cerita dari orang tua atau guru? Cerita apa yang paling kamu suka? Guru menjelaskan pentingnya menyimak dengan baik agar kita bisa memahami isi cerita dan mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Berikutnya yaitu kegiatan inti. Guru membacakan atau memutar audio atau video cerita anak yang sesuai dengan umur dan pengalaman siswa. Selama cerita berlangsung, siswa diminta untuk menyimak secara aktif, memperhatikan tokoh, alur, dan cerita rakyat. Guru memberikan panduan kepada siswa untuk mencatat poin penting seperti siapa tokoh utamanya, di mana latarnya, apa masalah dan penyelesaiannya. Setelah cerita rakyat selesai, guru memfasilitasi diskusi bersama siswa untuk mengulang isi cerita secara singkat. Siswa diminta menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa mereka sendiri secara lisan. Kemudian guru memberi kesempatan kepada beberapa siswa untuk berbagi tanggapan tentang cerita, misalnya bagian yang paling disukai, sifat tokoh, atau pesan moral. Dan siswa mengerjakan tugas sederhana seperti menggambar tokoh cerita atau menuliskan satu pesan moral dari cerita tersebut. Berikutnya yaitu kegiatan penutup, di mana di kegiatan penutup ini guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan si cerita dan pelajaran yang dipetik. Guru mengajak siswa merefleksikan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan seperti, apa pelajaran yang kamu dapat dari cerita ini? Bagaimana kamu bisa menerapkan nilai cerita ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikutnya, guru memberikan penguatan terhadap nilai moral dari cerita yang didengarkan. Dan guru memberikan tugas rumah berupa menceritakan kembali isi cerita kepada orang tua atau saudara di rumah dan menuliskan tanggapan orang tua. Yang berikutnya yaitu penilaian pembelajaran, di mana yang pertama yaitu teknik penilaian dengan observasi.
yaitu guru mengamati keaktifan siswa dalam menyimak dan berdiskusi. Unjuk kerja atau lisan, yaitu siswa menyampaikan kembali si cerita secara lisan. Tertulis, yaitu siswa menuliskan tanggapan atau nilai moral dari cerita. Yang kedua yaitu instrumen penilaian, di mana ada rubrik lisan, yaitu dengan skor 1-4, yang berisi ketepatan isi cerita saat disampaikan ulang, kelancaran berbicara, penggunaan bahasa sendiri. Berikutnya rubrik tertulis dengan skor 1-4, yaitu dengan kesesuaian tanggapan terhadap isi cerita, kemampuan menuliskan pesan moral, dan kerapian dan keterbacaan tulisan. Yang ketiga yaitu contoh pertanyaan penilaian. Ada yang pertama yaitu siapa tokoh utama dalam cerita. Yang kedua, apa masalah dalam cerita dan bagaimana penyelesaiannya. Ketiga, apa bagian cerita yang kamu suka, mengapa. Dan yang keempat yaitu apa pesan moral dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa. Tugas di rumah yaitu dengan menceritakan kembali isi cerita yang telah disimak kepada orang tua atau saudara di rumah, dan menuliskan tanggapan orang tua terhadap cerita tersebut di selembar kertas. Boleh dibantu dengan orang tua. Selanjutnya dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu refleksi dan tanya jawab, di mana guru mengajak siswa melakukan refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut, yaitu apa isi cerita yang kamu dengar hari ini, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut, apa yang kamu pelajari dari tokoh dalam cerita itu, apa pesan atau nilai yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana dari cerita yang paling kamu suka, mengapa. Bagian selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu rangkuman pembelajaran, di mana guru menyampaikan bahwa hari ini siswa telah belajar menyimak cerita anak. Dalam kegiatan menyimak, kita melatih kemampuan mendengarkan dengan baik, memahami isi cerita, mengenal tokoh, alur dan latar cerita. Selain itu, kita juga belajar menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri dan memberikan tanggapan terhadap isi cerita. Menyimak membantu kita menjadi pendengar yang baik dan belajar dari pengalaman tokoh dalam cerita.